Dan caranya gini, Iya kan? lucu dia. Papa, iya. Terima kasih, I love you too. Yo, halo guys, selamat datang di podcast OSIS SMP Cinta Kasih Suci. Pada podcast kali ini masih bersama saya Cecilia dan teman saya. Leonard Exceliguna. Waduh. Nah, kira-kira kali ini kita bakal ngundang siapa nih, Kak? Nah, kali ini kita akan undang eksklusif ya, kakak-kakak kita ini dari Indonesia bagian timur. Ya, ada yang bisa tebak siapa aja? Ya, tanpa mengulur-ulur waktu lagi, langsung inilah dia, Bapak Thomas Aquino Canvin dan Bapak Benjamin Telnoni. Hore! Kasih tepuk tangan dulu dong. Saya kan masih kakak kan, bukan Iya. bapak. Wais. Panggil kakak aja ya. Di rumah bapak, di luar rumah kakak gitu. Oke, Kak. Nih kita bisa panggil Kak apa nih? Kakak Aquino. Saya Kak Ben. Oh, Kak Ben dan Kak Vino. Aquino. Oke. Oke. Kak Aquino dan Kak Ben. Ini kan kakak-kakak ini kan nama belakangnya agak unik kan nih. Iya. Nah, coba Unik. boleh diceritakan sedikit. Oke, Siapa dulu nih? Saya. Terserah, Saya. siapa dulu? Oke. Jadi kalau saya itu kan nama lengkap saya kan Thomas Aquino John Finn. Sebenarnya John Finn itu, kalau Thomas Aquino itu diambil dari nama Santo, kalau kami Katolik ya, diambil dari nama Santo, Santo Thomas Aquinas. Nama John Finn itu tuh marga kami yang memang dimana kalau di NTT itu untuk sebagian kabupaten ya, garis keturunannya itu masih patrilinear. Jadi betul, garis keturunan betul. ayah itu masih digariskan ke anak-anaknya gitu. Iya. Makanya marga di situ dipakai. Tidak seperti teman yang kayak di Padang itu kan matrilinear, atau mungkin di Jawa yang bimaterial itu mereka kan tidak kepada ayah, tidak kepada ibu, tapi bebas. Itu kalau dari saya. Iya, kalau di sana marga itu kan kayak sistem kerajaan gitu kan. Contohnya marga Telnoni itu dia punya kerajaan sendiri. Nah, marga ini dia mau kemana-mana, dia kalau ketemu sesama marga gitu kan, udah keluarga itu. Udah keluarga, nanti udah mulai cerita marga Telnoni nikah sama contoh marga apa tadi? Marga Finn. Semfin ya? Ya. Nah, marga Semfin, udah kita udah berkeluarga. Nanti cerita-ceritanya itu dari lebih ono kupang kalau masalah marga. Kalau nama, biasanya orang tua itu ada uniknya. Jadi dia gabungin orang-orang hebat yang terkenal. Contohnya entah kita kan contohnya Kristen ada tokoh-tokoh yang di Alkitab, atau mungkin tokoh-tokoh politik atau orang-orang hebat yang dulu terkenal. Udah, orang tuanya pengen anaknya kayak gitu. Nama kami itu orang timur itu panjang-panjang. Iya. Kayak saya Beni Ivanogapul dulu, Beni Ivanogapul, tapi karena katanya sering nangis. Nah, ini ada uniknya. Jadi dulu kalau kami kecil baru dilahirin masih bayi gitu kan, dikasih nama nih. Contoh saya kan bilang Beni Ivanogapul. Nah, saya nangis terus. Orang tua mikir nih, ini anak kenapa nangis ya? Oh, karena namanya sesuai dengan opanya yang dulu udah meninggal. Jadi harus ganti namanya. Jadi nama saya diganti Benyamin, ikut opa saya yang dulu. Jadi katanya udah ganti nama, udah saya nggak nangis lagi. Gitu keunikannya di NTT. Jadi gara-gara nama itu jadi bisa sakit gitu ya? Nah, iya. Betul itu. Jadi Itu kan mempengaruhi. jadi sesuai dengan dulu. Jadi mereka itu kayak budaya orang Timor itu di NTT itu mereka nggak mau kehilangan nenek moyang. Jadi mereka itu kayak contohnya ini dulu opamu itu dulu pejuang opa ini. Jadi kalau udah meninggal otomatis salah satu cucu namanya harus sesuaikan ikut dengan si ini nama opa yang udah meninggal dulu atau oma gitu. Oh, berarti lekat banget ya sama nenek moyang. Nah, gitu ya? betul. Jadi budayanya itu masih nggak bisa dipisahkan antara nenek moyang dengan kita yang anak-anak zaman milenial sekarang, nggak bisa dipisahin. Harus ingat sejarah gitu. Turun temurun ya. Iya, turun temurun. Dan nama itu nggak boleh nggak boleh hilang. Marga nggak boleh hilang. Gitu. Wah, unik banget ya. Ya, saya nih pernah nih lihat di Instagram gitu nih, Kak. Lihat keindahan-keindahan NTT gitu kan. Katanya NTT itu kan suatu pulau yang tropis ya. Nah, emang itu benar di sana kayak tropis gitu
sama kayak di gambar di Instagram atau di media-media lainnya? Oh, jelas dong. Tapi Pak Ino dulu nih. Kak Ino dulu nih. Gimana, Kak Yudo? Tapi kalau soal gambaran NTT memang seperti itu keadaannya, ya tropis. Terus kalau bicara soal apa ya, keindahan alamnya ya memang sebegitu adanya. Makanya saya itu dulu pernah diskusi dengan beberapa teman itu soal ada yang mengatakan bahwa NTT ini adalah Bali baru begitu. Saya bilang kalau kamu mengatakan NTT ini Bali baru, lalu kapan NTT ini jadi sesuatu yang bisa dikenal dunia? Kalau pakai nama Bali baru begitu. Makanya saya bilang tetaplah NTT begitu. Iya. Dengan apa yang kita punya. Iya, jadi NTT itu unik dan baru beberapa tahun terakhir ini jadi mungkin yang diekspos orang kan yang orang apa? Yang orang wisata gitu kan, baru mereka ya keliling NTT dan mulai ekspos yang wisata-wisata terbaru. NTT itu kalau kalian mau lihat itu setiap wilayah, setiap daerah itu punya wisatanya sendiri dan unik. Makanya jangan salah kalau kami orang NTT diajak ke pantai, diajak ke wisata, itu mah biasa. Kami tuh malas, beneran. Bener, kalau kami bilang ayo kita ke pantai, ngapain ke pantai? Contohnya kita ini ya, kayak Ancol. Saya kan kayak Ancol. Sampai sana ngapain sini? Orang kita di sana tuh apa ya? Kita kan nelayan kan. Tiap hari tuh udah makanan biasa tuh, naik perahu ke sana udah sampai tengah laut, lompat dari perahu renang. Makanya kita renang itu kadang nggak ada kolam ukurannya harus panjang, nggak ada. Dilepas aja di laut lepas gitu. Nanti ombaknya tinggi gitu kan. Udah kita tunggu ombak nih, ombaknya tinggi, kita langsung lompat ikut ombaknya. Jadi enaknya kalau langsung celup di ombak. Jadi udah biasa lah gitu. Kurang menantang ya kalau yang di kota-kota. Nah, itu. Jadi itu bedanya antara kota dengan kampung ya. Ya, Kita di sana itu kayak mendaki gunung itu biasa. Waduh, Di itu pun pantai itu biasa karena kami cari ikan di pantai kan. Cari kayu bakar di gunung. itu pun mendaki itu bawa beban yang bisa 50 kilo ke atas. Iya. Beda itu. Tapi kerjanya harus panas-panas kayak gini. Kalau kerjanya hujan itu buat kami ngantuk karena kan di sana kalau musim hujan gitu kan, itu bisa-bisa sebulan itu kami gak lihat matahari. Karena kabutnya kan tebal. Nah, kami orang timur itu mungkin kalian lihat kami hitam ya. Karena memang kami itu senang itu kalau kerjanya itu kayak panas gitu. Senang kayak gini panas karena kalau kerja kebun langsung kayak rumput kayak gini kan. Kita cabut dari ini tanah gitu kan, dia langsung mati gitu. Itulah keunikan dari wisatanya. Pokoknya banyak deh. Kalau kupas masalah NTT mah aduh banyak banget. Berarti kakak ini udah sering dong naik gunung gitu, sering banget ya? Udah biasa. Dari umur 2 tahun bisa jalan aja udah bisa ikut orang tua ke kebun. Jadi kalau anak Jakarta ya, kalau anak di Indonesia Barat pergi ke Indonesia Timur, mereka mendaki gunung itu sesuatu yang wow. Tapi kalau kami di Indonesia Timur itu biasa. Karena kami mendaki memang pergi ke kebun yang ada di gunung, cari kayu bakar yang ada di gunung ya biasa. Cari ikan di pantai biasa. Orang di sini kan hebat yang snorkeling apa segala macam. Kita di sana selam itu berjam-jam hanya untuk tombak ikan, panah ikan ya di dalam air. Nangkep ikannya dengan cara panah gitu. Terus orang dari Indonesia Barat ke sana katanya itu liburan. Liburan apa itu? Kami di sana pekerjaan itu. Kami justru kalau liburan datang sini ini macam kayak naik lift, pergi ke mall begitu. Itu liburan buat kami. Kalau untuk anak-anak Indonesia Timur ya. Oke, dan juga selain alamnya yang indah itu, dari Kupang tersendiri ini saya baca-baca juga banyak hal-hal mistis ya di dalam Kupang ini. Oh iya, itu Coba, jelas. Bisa diceritakan? Itu saya duluan ya, karena silakan, itu ada di kampung saya juga ada. Jadi mistisnya gini, setiap pantai itu, contohnya di pantai saya itu namanya Kolbano. Mungkin kalian lihat itu indah banget pantai Kolbano itu. Di tepi pantai itu ada batu yang tinggi banget. Itu batu mau ombak kayak gimana, batu ini nggak pernah jatuh. Batunya tetap tinggi, itu batu. Mungkin pernah lewat situ dan tahu kan? Namanya Fatuun. Fatuun. Nah, Fatuun itu benar-benar di pinggir pantai tinggi banget. Cuman satu aja itu. Nah, itu kalau mau ke pantai itu nggak boleh pakai baju hijau atau baju merah. Itu kan kayak yang di Jogja itu kan, pantai apa sih namanya? Parangtritis. Nah, Parangtritis. Itu katanya
nggak boleh pakai baju hijau atau baju merah. Kalau pakai aja jaraknya dekat, itu bisa ketarik, otomatis ketarik sendiri tuh, nggak bisa apa ya. Jadi kayak udah ketarik sama alam gitu. Kan dan itu udah apa ya? Udah jadi mitosnya di sana. Di luar selain pantai juga sama, kali atau air gitu kan, kayak mata air gitu, itu juga udah ada mitos-mitosnya. Kamu ambil air nggak boleh jam 6 gitu. Jam 6 ke atas itu nggak boleh karena itu penguasa alamnya yang di situ, kamu nggak boleh. Atau jam 12 siang. Atau jadi kalau jam 12 siang kalau kamu ke tempat itu, pulang kamu sakit, nanti orang tua suruh kamu balik ke situ, ambil batu dari situ, ambil batu itu dan pulang itu nanti didoain atau di apa gitu ya, langsung dibuang batunya. Jadi kayak si roh alam gitu ya dibilang ya, kayak roh alam itu udah masuk ke kita, dia nggak mau kita ganggu dia, lalu kita sakit nanti kita bawa balik, ambil batu, pulang sana doain, lalu kita suruh roh jahat ini keluar gitu, buang, langsung kita sembuh gitu. Jadi mitos-mitosnya gitu masih banyak. Jadi roh jahatnya kayak masuk ke batu gitu ya? Nggak masuk ke kitanya, tapi masuk. caranya supaya kita nanti ada orang yang pintar gitu kan, kayak dukun-dukun gitu kan, dia udah pintar, nanti suruh kita balik sana ambil batu berapa, lalu nanti kita datang ke dia kayak doain atau apa gitu, langsung dibuang jauh-jauh gitu. Jadi kayak keluarin roh itunya dari kita, dibuang jauh-jauh, udah langsung kita sembuh. Kan seperti itu ya. Jadi kalau bicara soal mistik-mistik di timur ini, setiap wilayah di Indonesia itu kan pasti punya mistiknya. Cuman kalau dari daerah saya sendiri itu banyak juga ya. Banyak juga. Di dekat rumah saya itu tertarik, yang paling menarik itu ada satu yang batu yang namanya Raja Wali. Entah kenapa ya harus batu semua ya kalau di Kupang ini ya. Jadi itu tuh batu ya, batu. Kalau misalkan orang ada lagi pulang mabuk atau mungkin orang yang bagaimana begitu, itu kalau dia jalan dengan motor, nanti dia lihat posisi batu itu adalah jalan. Jadi dia kencang aja, padahal itu batu gitu. Jadi nabrak batu, mati. Pokoknya dalam seminggu itu pasti ada yang mati di situ. Ada yang korban. Pasti ada korbannya di situ, yang meninggal di situ pasti ada. Mistis-mistis di sana Ya. masih banyak. Jadi kayak yang seperti itu. Terus ada juga yang misalkan kita lagi bermain, anak-anak kan bermain, biasanya kan orang tua sering negur tuh kalau jam 6 istirahat gitu kan, Nggak boleh Nah, keliaran. kalau misalkan ada yang keliarannya tuh lebih dari jam 6 itu disembunyiin sama setan, itu ada itu. Ada. Iya, Sampai berapa hari, sampai mingguan gitu. iya, Nanti temunya di lubang pohon atau lubang batu gitu. Nanti ketemu badannya udah kuning gitu. iya. Dan Kayak- dulu itu di Kupang itu saya punya salah satu teman, adiknya kan gitu. Itu disembunyikan sama setan. Itu kami cari dia hampir 2 hari itu. Padahal di lokasi yang sama kami jalan, dia lihat. Menurut pengakuannya itu dia lihat kami gitu. Tapi dia nggak Cuman, bisa ngomong. Iya, dia nggak bisa ngomong, dan kami juga kan nggak bisa lihat dia. dia. Selama 2 hari dicari-cari. Sama. Akhirnya di sana itu dipanggil orang pintar kan begitu untuk sembayang. Setelah sembayang terus diberitahu, coba nanti pergi ke batu yang itu, nanti dia ada duduk di situ. Udah, ketemu Dan kan? iya, ketemu. Pergi Kayak sampai gitu. sana ketemu orang ini, anak ini. Saya bilang aduh. Mistis-mistis mah aduh. Banyak banget. Dan kalau mau cerita lagi lucu. Iya. Makanya saya tuh heran kok setan suka sembunyi-sembunyi begitu. Ngapain sih sembunyi-sembunyi? Kayak kekuatan gitu ada gak? Misalnya kekuatan bisa terbang atau kekuatannya bisa melihat setan gitu, ada gak? Oh, itu ada. Kalau kekuatan pasti. terbang itu Pasti. setiap daerah itu punya, tapi yang saya dulu pernah itu kekuatan terbang itu orang Alor. Alor ya. Alor sama orang Timor Leste. Perbatasan tim-tim gitu ya. Itu mereka punya kekuatan itu terbang. Bisa terbang berapa waktu, pokoknya berapa lama di atas gitu terbang. Jadi itu kayak uji kekuatan gitu. Itu ada. Ada juga kayak uji kekuatannya pakai pisau keris. Pernah lihat keris? Iya. Jadi si keris itu nunjuk ke salah satu binatang di situ, dia bisa mati, langsung mati gitu. Contohnya pisau keris gitu, dia keluarin nunjuk sapi bisa langsung mati, nunjuk ayam langsung mati. Jadi kayak masih percaya pada kekuatan-kekuatan yang barang-barang zaman dulu gitu ya. Mistisnya itu. Ada juga yang batu, ada batu kayak batu kecil banget, taruh di tangan gini,
disuruh potong rambutnya aja nggak putus. Satu sehelai rambut pun nggak putus. Itu pokoknya ada juga batu yang isi di dalam gelas lalu dituangin gitu, airnya nggak tumpah. Dibalik, Jadi, gelasnya airnya enggak. Waduh, pokoknya aduh. Opa saya masih pegang. Jadi opa saya pegang itu ada beberapa batu. Katanya batu itu berharga. Jadi dia beli batunya disimpan. Jadi saya yang juga yang potong rambutnya itu pakai pisau silet, tahu silet kan. Nah, jadi dipegang gini, digenggam gini, dia bilang coba potong. Kalau potong rambutnya putus, berarti batunya nggak ada kekuatannya. Iya. Tapi rambutnya kalau nggak putus, berarti ada kekuatannya. Dijual mahal itu batu, katanya sih gitu. Dan pakai batu ini mau jalan tengah malam, lewat hutan, lewat mana kayak yang katanya itu seram-seram, nggak ada gangguan apa-apa gitu. Jadi kayak masih punya kekuatan kayak gitu. Yang uji terbang juga ada yang katanya rumah adat. Nah, ya kan? Iya. NTT itu terkenal dengan rumah adat. Jadi kalau kamu masuk ke rumah adat ini ada 99 jenis kekuatan untuk melindungi diri ya. Iya. Satu doang yang enggak, yaitu Tuhan. Itu enggak ada obatnya. Jadi kalau masuk rumah adat itu mau dipotong kayak mau dibunuh kayak mau di apa kayak dia nggak akan mati. Mau potong juga nggak akan masuk. Gitu kalau masuk rumah adat. Jadi kalau ketemu orang NTT tanya aja. Kan kalian kan masih ini kan umurnya. Kalau udah gede gitu kan. Kalau ketemu orang Kupang Masuk tanya, rumah adat "Pak, belum?" udah masuk rumah adat belum?" Gitu. Jadi kalau udah masuk rumah adat udah lu mau kayak gimana pun dia nggak akan kayak mau pukul mau bunuh apa nih nggak akan kena dia kecuali ada orang yang tahu obat yang bisa kalahin dia. Nah itu mereka yang punya kekuatan, ngadu kekuatannya di situ gitu. Berarti itu masih kental banget. Waduh, masih. Kental banget. Kalau yang kita yang udah merantau ke sini kan udah belajar kayak perkembangan modern gimana kan. Tapi kayak mereka yang masih teman-teman kita, saudara-saudara kita yang masih ada di kampung, benar-benar di kampung, yang mereka masih percaya hal-hal itu sih sampai sekarang sih gitu. Lucu-lucu deh. Mau pengen ke Kupang, masuk rumah adat. Menarik sih. 99% itu. 99 jenis selain satu Tuhan. Makanya orang Kupang itu dia mau minum mabok kayak gimana pun sampai dia jatuh-jatuh. Tapi kalau ada contohnya kita Kristen ya, kalau ada pastor apa pendeta, pasti dia langsung sadar. Iya. Dia lebih takut pastor pendeta daripada dia takut polisi. Bener, orang NTT itu. Dia mau kayak gimana pun, dia mau bunuh orang nih, dia udah pegang pisau parang. Muncul pendeta, dia langsung simpan. Iya. Jadi Bapak dia caranya gini, Iya kan? lucu dia. Papa, iya. Dia nggak mabok lagi tuh. Iya. Kalau dia lagi mabok sampai parah-parah gitu kan. Sampai kalau dia udah pengen berantem atau pokoknya jalan udah nggak jalur jalan lagi itu, udah. Tapi kalau ada pendeta, Bapak, udah jalan biasa aja tuh. Gitu. Waduh, pokoknya makanya orang Kupang itu paling takut, jangan takutin dia dengan yang preman. Ada udah biasa. Takutin dia dengan pendeta, pokoknya pemimpin pemuka agama lah udah, pemuka agama aja udah. Dia udah takut. Mau masuk rumah adat atau masuk ke, tapi kalau sebut si pemuka agama udah pokoknya dia udah hormat banget itu. Sembah sujud itu. Mau disuruh dia hari itu mau kerja satu kebun juga dia tetap nurut. Gitu. Iya. Gitu. Wah, kita preman mah di sini doang. Kalian lihat kan? Kayak pernah kalian lihat orang Kupang kayak ikat ini di sini kan? Iya. Ya, kalau nggak di tas gitu kan? Nah, ini di sana itu berharga. Kalau kalian ke Kupang, lalu kan ada penyambutan, kalian nanti dikalungin kayak gini. Dikalungin ini berarti ini berharga nih. Berarti kita udah bersaudara gitu. Berarti di sana itu toleransinya erat banget. Jelas. Jangan tanya, nomor 1. Di sana jelas. Nggak mandang lu agama apa, tapi kita semua punya istilah namanya kita semua basudara. Ya. Kita semua basudara. Artinya ya kamu Katolik, kamu apa agamanya? Buddha, saya Kristen, semua kita basudara namanya. Kita basudara itu adalah bersaudara. Jadi kita semua basudara gitu. Kalau tadi kan dari Ambon bilang kita satu darah. Itu artinya kita satu apa? Ya satu darah gitu. Berarti nggak ada pemisahannya. Kalau nggak bilang katong semua satu gitu. Kita semua satu.
Ya itu keunikan kami NTT, bahwa entah yang penting dari NTT pokoknya kenal siapa aja deh. Jadi kita punya istilah itu, kebilang kalau orang baik sama kita lebih baik. Tapi kalau orang lebih jahat dari kita lebih jahat. Nah itu. Jadi makanya kalau lihat orang Kupang itu nggak seram-seram loh. Makanya saya sengaja pakai ini nih. Biar lihat mukanya seram kan. Ini mukanya seram, tapi hatinya Hello Kitty. Biar kalian nggak usah ini kan. Nggak usah, jangan sampai lihat teman-teman kami di jalan gitu kan, lagi duduk ya teman-teman itu pekerjaan yang mereka tekuni kan, kayak kotor gitu kan, itu pekerjaan yang mereka kerjakan dan mungkin udah ada izinnya kan kali mereka itu. Jangan kalian takut, mereka nggak apa-apa. Yang penting Kak misi ya, mereka pasti baik banget. Mereka tuh baik banget. Tapi kalau cuek-cuekin aja, lu ngapain sih? Itu mereka udah mulai kayak kalau masak air panas itu kayak mendidihnya udah airnya sampai lompat-lompat keluar itu. Gitu. Sesekali lah main-main ke sono. Iya. NTT. Kak Ino itu ada kalung, itu boleh dijelasin ya kalung apa? Oh ya, ini Dicopot aja. kalung. Cat aja. Ini kalung namanya muti ya. Kalau di NTT itu namanya muti. Dan ini untuk beberapa daerah ada ya, sabu juga. Ya, punya, sabu juga, tapi Sumba jenisnya juga. berbeda. Ya, jenisnya Hanya berbeda. jenisnya yang berbeda. Jadi ini kalau dulu pada zaman kerajaan ini, Ya, ini itu sebagai mas betul. kawin. Iya. Ini sebagai mas kawin dan memang sangat mahal harganya. Ya. Dan ini cuma si raja yang pakai ini. Iya. Dan biasanya tuh bangsawan aja yang punya Ya, gelar bangsawan aja yang betul. bisa pakai kayak gini. Yang selain bangsawan tidak bisa untuk pakai barang-barang seperti ini. Tapi semenjak adanya pemerintahan ya, Ya. sudah mulai ada pemerintahan, Udah dimodifikasi. ya itu sudah dimodifikasi jadi untuk semua orang yang berasal dari Nusa Tenggara Timur pun bisa pakai ini. Ini juga kadang dibuat sebagai oleh-oleh ini kalau berkunjung ke Nusa Tenggara Timur. Kira-kira ini terbuat dari apa ya? Warnanya itu bagus tuh. Oh ini, kalau yang warna orange-nya ini nih bahannya ada yang dari batu ya, ada yang dari bambu, ada juga yang dari batu. Nah kalau yang saya tahu itu kalau dari batu itu biasanya untuk mendapatkan warna yang ini itu harus dimasak dengan darahnya babi itu dimasak sama ini batunya ini, baru dapat warna yang seperti ini. Ntar direndam lagi. Ya ntar direndam lagi. Kalau untuk bambu sih mungkin Pak Ben bisa jelaskan. Ya, dari kalau bambu kan bambu di sana itu bukan bambu kayak di sini jadi ditanam ya. Di sana memang hidup sendiri di hutan. Jadi memang itu bambu benar-benar bambu yang udah tua banget gitu. Alami ya. Iya, gitu. Jadi sampai yang ranting-ranting bambunya itu kan keras itu sampai. Nah, itu yang diambil. Terus dipotong itu yang lubang kan bambu kan ada lubang-lubang itu. Nah, dibolongin, dibersihkan, itu direndam. Itu proses kerjanya nggak gampang. Dan di timur itu sekarang ini udah mulai hilang nih. Ya. Udah mulai hilang nih. Makanya kalau ada orang yang simpan, lalu orang-orang yang cari beli, ini mahal. Ini mahal banget nih. Jadi ini biasanya kalau acara pernikahan gitu, ini wajib si mempelai laki-laki harus pakai ini. Harus pakai. Karena ini sebagai lambang kehormatan, ya kan? Ini harus dipakai. Makanya kalau kami pakai pakaian adat, ya kalau nggak ada ini ya kami nggak pakai. Tapi kalau ada ini, waduh itu pokoknya udah cakep banget dah. Mungkin pernah lihat kemarin kan 17 Agustus Jokowi pakai pakaian adat itu. Nah ini kan tahu kan kemarin Jokowi lalu mulailah media sorot itu pakaian apa, kalung apa, itu kan kerajaan kan. Nah itu ini nih jadi ini sini nih. Kalau Pak Jokowi pakai semua, tapi kalau nggak pakai ini, ya itu berarti raja itu perlengkapannya kurang ya. Iya. Harus disempurnakan dengan adanya kalung. Kalau kita di sini kan kalung emas, sekarang kan yang ada kalung yang kesehatan kan. Iya. Kalau ngapasnya, Yang magnet itu. nah pakai magnet itu. Kalau kita di sana pakai ini, ya udahlah. Aman itu. Iya. Gitu. Oke, dan juga di
NTT ini kan dan sekitarnya itu kan udah alamnya, terus toleransinya, betul. adatnya udah bagus banget nih. Nah, terus kenapa kakak-kakak ini itu mau pindah keluar dari NTT gitu? Padahal Kenapa? kan alamnya itu udah bagus banget. Padahal alamnya itu Oke. udah bagus banget. Oke. Pak Kak Ino dulu. Oke, dari saya kenapa sudah di surga terus kenapa harus keluar dari surga begitu? Masuk Karena neraka itu gitu ya. surga. Dari surga masuk neraka ya. Tidak. Karena gini, tempat manapun yang saya pergi ya, saya ingat pesan orang tua saya bahwa di mana kaki berpijak di situ bumi saya junjung begitu. Jadi dimanapun saya berada ya, semua yang ada di situ saya menghargai. Karena saya bilang kenapa NTT itu surga, karena memang di sana ada keluarga saya, tempat saya lahir di sana, saya hidup dan besar di sana, saya hanya datang untuk bekerja di sini, kan begitu. Makanya saya bilang tempat itu adalah surga. Saya kenapa berani keluar datang sini? Sebenarnya itu tidak ada ini ya, tidak ada planning untuk harus datang Jakarta lalu mau jadi apa di sini, terus bertemu dengan kalian. Tidak pernah terbayangkan seperti itu. Jadi pada waktu itu sebelum datang itu kan Bapak kerjanya di ekspedisi. Saya kerjanya di ekspedisi. Di ekspedisi itu kan kita kalau untuk moke minuman ya. Minuman yang beralkohol. Beralkohol itu arak, itu hal biasa. Oke, bir gitu ya. Ya, Kayak bir tapi jenis alkoholnya lebih tinggi dari lebih bir. tinggi. Jadi pada satu waktu itu saya melihat teman-teman saya gitu kan lagi mabuk di depan begitu. Terus saya berpikir bahwa kalau saya terus di sini ya saya seperti mereka, tidak berubah. Karena bagaimana ya, istilahnya kalau kita berada di kandang kambing ya, kita tidak bisa memaksakan orang lain untuk jadi naga di dalam. Ya kalau mau jadi naga ya keluar dari kandang itu baru bisa jadi naga. Makanya harimau timur ini harus keluar dari Pulau Timur begitu, datang ke Jawa. Tapi dia nggak jahat kok, harimau timur nggak jahat. Nggak jahat, itu baik lagi. Ya, kita itu apa ya? Kita punya orang tua bilang gini, pesannya ada satu kalimat. Kamu itu harus lebih baik dari bapak dan mama. Yes. Ini kalimat, mau tanya orang Kupang mana aja, pejuang orang tua pasti akan bilang, kamu besar, kamu harus lebih baik dari bapak dan mama. Itu doang sih. Kenapa? Karena orang tua itu bertani ya. Orang tua kita itu kerja bisa 24 jam. Supaya apa? Anaknya bisa sekolah. Itu doang sih. Kenapa kita merantau? Kalau pendidikan kami di sana itu terjamin, mungkin kami nggak bisa merantau. Tapi karena kami tahu bahwa kami itu merantau bukan karena kami mau jadi pengusaha, kami mau jadi orang kaya, bukan. Kami cuma mau memperbaiki pendidikan. Jadi kami orang Timur itu satu hal yang membuat kami harus berubah adalah harus melalui pendidikan. Ya. Makanya kami itu mau sekolah kayak gimana pun, mau kayak gimana, tapi kami harus sekolah gitu. Kami harus sekolah. Supaya kenapa? Supaya kata orang tua kami gini, supaya ada orang kota datang ke kampung, dia ngomong pakai bahasa Indonesia, kami ada dan kami bisa menerjemahkan ke orang tua kami gitu. Itu intinya. Maka itu yang buat kami harus keluar dan kami harus sekolah dan menggantikan posisi. Ya sampai saat ini orang tua kami bangga. Pak, anak kamu di mana? Anak saya di Jakarta, sudah kuliah dan sekarang lagi kerja di Jakarta. Itu kebanggaan luar biasa. Bukan karena anak saya punya mobil 5, nggak ada itu, orang tua nggak bangga itu. Orang tua taunya anak kamu kuliah ya. Makanya sampai kalau kuliah wisuda aja itu acaranya bisa potong sapi, bisa sampai berekor-ekor itu. Syukuran karena anaknya lulus S1. Nah itu kan berarti orang Timur itu punya pemikiran bahwa pendidikan itu sangat-sangat penting daripada yang lain. Iya. Itu kami orang NTT-nya begitu. Makanya kami merantau sampai sekarang pun ya kami tetap stay di sini hanya untuk kami mau memperbaiki martabat orang keluarga, tapi bukan martabat karakter dan sikap dan sebagainya, tapi hanya martabat pendidikan aja. Itu yang sedang kami di sini kami perjuangkan dan kami juga menjadi teladan bagi lingkungan kami. Teladan bukan berarti sikap karakter dan sebagainya, tapi kami mau menjadi teladan bahwa pendidikan itu penting. Apapun, entah dunia itu mau berubah kayak gimana pun, tapi pendidikan akan menuntun kita untuk mengikuti perkembangan zaman. Itu sih yang buat kami harus tetap maju dan semangat. Makanya ada kesempatan buat kami kuliah. Kami punya tekad kuliah sampai mati. Itu doang sih. Belajar sampai mati. Benar. Mati, ya.
selagi ada kesempatan belajar aja. Kami sampai nggak, kalau kuliah itu kami nggak punya uang ya, tapi kami punya prinsip kita kuliah aja sampai kalau kita nggak sanggup bayar, kampus bilang kamu stop karena kamu nggak bayar uang kuliah, udahlah kami stop. Tapi selagi kampus bilang, "Oh, udah kamu kuliah aja, bayarnya nanti," kami akan terus hajar sampai kapanpun itu. Benar. Jadi- Karena bagi kami pendidikan itu nomor satu. Mau kaya, karena pendidikan itu bisa masalah pengetahuan, masalah sikap. Jadi kalau kamu pintar, karaktermu juga pasti berubah kan. Kalau kamu karaktermu bagus tapi kalau pengetahuanmu nggak ada juga sama aja kan. Jadi dua-duanya itu yang harus dijalankan, dan itu yang paling tepat orang tua bilang ke kami, bahwa kamu harus lebih baik daripada mereka, dari orang tua. Yaitu cara merubahnya ya udah pendidikan, sekolah. Makanya kami orang timur itu banyak banget yang pengen sekolah tapi ekonominya lemah Iya, benar. gitu. Jadi saya tambahkan sedikit ya. Ini juga soal ketimpangan ya yang ada di Indonesia Barat dan juga Indonesia Timur ya. Pembangunan itu kan tidak merata. Jadi sektor pendidikan di sana itu Ya. tidak mendapatkan perhatian yang lebih khusus daripada di Jakarta. Kita kalau mau bicara soal Indonesia Barat dan Timur, kalian yang di Indonesia Barat ini lahir dikelilingi oleh privilege yang baik. Kalau kami di sana tidak. Seperti yang tadi Pak Ben bilang, Kakak Ben bilang, bahwa kami untuk mencapai pendidikan kami harus tombak maju, apapun, mandi Iya, keringat betul. harus. Pokoknya banting tulang sampai putus patah. Mau Intinya pendidikan pintar kayak tembus. mau bodoh kayak Iya. selagi diterima buat belajar, hajar aja terus. Saya Nggak aja begitu. saya aja ya, kalau masih kuliah waktu itu, saya tuh sambil ojek juga. Ya, betul. Terus sambil kerja di ekspedisi juga, tapi tidak berangkat untuk luar pulau. Terus saya juga ikut orang untuk kayak buruh tukang begitu. Jadi pendidikan yang kami dapat itu tidak mudah kayak kalian yang dikelilingi oleh privilege yang baik di sini. Ya apapun kami harus tombak maju, baru kami bisa tembus. Ya. Kalau tidak ya, Udah, ya mau jadi hancur. apa kami? Ya kan? Serius. Hancur kita. Bukan berarti kami di sana itu tidak mampu untuk soal pendidikan ya. Kami orang Kupang itu mampu soal pendidikan. Buktinya dosen UGM waktu itu Profesor Johannes itu orang Kupang. Banyak orang Kupang yang dibilang Dosen bagus. Jakarta. bukan dosen ya. Rektor ya. UGM itu dari Kupang juga. Terus rektor Trisakti juga ada yang dari Manggarai. Pokoknya banyak Jadi, lah. Kami ini sebenarnya banyak orang pintar atau banyak orang yang mau berjuang dalam bidang pendidikan, cuman kami tidak dilingkari dengan privilege yang baik. Ya, Itu saja persoalan kami. betul. Karena percaya atau tidak, keberhasilan yang diraih oleh para pelajar yang ada di timur itu tidak dapat seperti yang di sini. Contoh berita terbaru ya, ada salah satu public figure yang baru selesai wisuda. Mungkin berapa tahun lalu itu dia sempat bingung untuk mau ngambil di mana, antara Oxford atau Harvard. Ya kan, tahu kan? Ya tahu. Nah, dia itu beruntung sekali karena hidup itu kan sudah dikelilingi oleh privilege yang baik. Bisa bahasa Inggris juga kan? Kami di timur sana itu bahasa Inggris itu mungkin bahasa ketiga atau bahasa keempat, karena yang pertama bahasa ibu. Kami cuma taunya I love you. Itu doang. Yo, jangankan kalau untuk bahasa Inggris itu ya, jangankan I don't know itu what itu apa, I don't know saja mereka tidak tahu. Kita cuma tahu kalau mau suka sama cewek, I love you. Sampai dulu kalau handphone Nokia tahu kan, handphone Nokia ada senternya, itu kan di bawahnya ada tanda tangan tuh yang bisa. Jadi kalau chat sama orang tuh nanti di atas kayak di atas selamat pagi apa kabar, di bawahnya I love you gitu. Nah, bagi kita yang nggak tahu tuh, dulu pengalaman kakak nih. Saya kan suka sama cewek nih. Dia kan selama saya chat sama dia nggak pernah aktifin tanda tangannya, gitu kan. Kalau saya kan semakin hari semakin chat SMS, tapi kok dia nyambung gitu kan. Udah, saya chat. Halo, apa kabar? Udah makan belum? Bukan udah, itu bahasa Jakarta. Sumakan kok belum? Selamat siang, sumakan kok belum gitu kan. Dia balas bilang gini. Dia balas bilang, "Sudah, Kak." Baru di bawah tulis tanda tangannya I love you. Saya balasnya, "Terima kasih, I love you too."